8 FM, Amigos bikin hidup lebih berarti. Dan bersama Dr. Doni Atmajaya, kita membahas kembali ke topik, kita membahas tentang corona menyerang, imun menghadang. Bersama Dr. Doni Atmajaya. Dok, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini langsung ada WA nih. Dokter, jika corona sebetulnya tidak bahaya, tapi kenapa banyak yang mati dan ini menakutkan? Nah ini dok, jadi termasuk media-media ini apalagi, dan ini perlu nasihat juga ya untuk para sahabat, pemirsa maupun pendengar Radio Amigos, perlu confirm ya berita-berita itu, terutama di media-media mainstream, TV-TV nasional. Kalau enggak di media YouTube, Facebook, WA, inbox itu corona seolah-olah mematikan sekali. Ya. Dan faktanya ada yang meninggal. Betul, banyak yang meninggal. Ya, jadi begini. Tetapi bagaimana sesungguhnya dok? Ya, jadi COVID-19 ya sebagaimana dengan karakter dari virus lainnya itu dia tidak berbahaya kalau di luar tubuh. Kalau di luar tubuh tidak bahaya. Di luar tubuh dia cepat matinya. Karena dia sangat bergantung dengan tubuh inang atau host space-nya. Ya, tapi ketika di dalam tubuh, nah itu dia bisa menimbulkan penyakit. Tapi tadi saya katakan ya sesuai dengan artikel yang saya baca dari websitenya WHO resmi, itu dikatakan bahwa 1 dari 6 saja yang berakibat komplikasi serius, ya mengakibatkan kematian. Jadi ada 5 yang infeksinya hanya menyebabkan infeksi ringan saja, ya. Jadi ya, harus orang ketahui seperti itu. Tapi kenapa kok dia bisa mematikan? Jadi begini, seberapa berbahayanya infeksi virus atau kuman apapun tergantung seberapa lemahnya sistem imun tubuh Anda. Ya, ketika sistem imun tubuh Anda lemah, kuman yang paling jinak pun bisa mematikan. Oke. Nah, Jadi kembali contoh ya, saya berikan contoh orang HIV/AIDS. Ya. Orang HIV/AIDS bisa mati karena virus flu. Padahal kalau virus flu pada orang normal dia hanya bikin batuk pilek aja. Iya. Tapi kalau pada orang HIV/AIDS yang sistem imunnya sudah rusak, virus flu-nya bisa sampai kotak, bisa bikin meningitis dan sebagainya sampai meninggal karena bentengnya sudah jebol tadi loh. Nggak ada yang membatasi infeksi tadi. Makanya kembali ke perumpamaan saya bahwa sistem imun adalah benteng terakhir kita. Selama bentengnya masih utuh, kuman sehebat apapun dia nggak akan bisa mematikan kita. Ya. Dan kita lihat faktanya banyak kan mereka yang meninggal karena COVID-19, kebanyakan mereka ada penyakit komorbidnya, penyakit penyertanya. Mereka yang hipertensi, diabetes, usia lanjut, ada yang jantung koroner, ada yang penyakit pernafasan, ya. Jadi COVID-19 bukan penyebab kematian utamanya untuk orang-orang seperti itu. Dia hanya nambahin aja sebenarnya. Nambahin aja. Pemicunya. Jadi memang orang tadi secara alamiah sudah sistem imunnya sudah lemah. Ya. Ditambahin dengan COVID-19 berakibat fatal. Padahal kalau flu sendiri aja minum jahe sama istirahat, kita makan gizi dia sembuh sendiri. Ya. Cuman dari tadi saya katakan angka mortalitas COVID-19 itu kalau saya baca sekitar 3-4%. Ya, artinya ada 90% yang sembuh. Ya kan, yang sementara berjuang dan ada kemungkinan dan sembuh ini juga. sebuah info yang cukup melegakan bagi masyarakat ya. Sebetulnya ya jangan terlalu terintimidasi juga ya. Nah, artinya kalau dilihat persentasinya kan ya, artinya begini, yang perlu kita fokuskan adalah mana yang kita perlu fokus mindset kita harusnya kita fokuskan kemana. Jangan hanya fokus minum suplemen aja, beli hand sanitizer, beli masker aja atau beli helm dan sebagainya, tapi lupa memperkuat sistem imun tubuh kita yang paling utama. Tadi saya katakan, saya ulangi keluar lagi kayak astronot. Keluar kayak astronot. Ya, saya katakan di awal tadi, mau virus sejinak maksudnya kuman sejinak apapun tanda kutip ya. Kalau sistem imun tubuh kita lemah, dia akan jadi ganas. Ya, makanya jangan kasih kendor gitu. Gitu. Jangan berikan kesempatan si imun tadi menjadi merajalela, menjadi mengganas. Dengan apa? Dengan kita memperkuat sistem imun tubuh kita. Itu yang paling utama. Yang ya, tadi pagi atau kemarin ya, saya lihat di televisi itu ada dokter, mohon maaf dokter siapa ya, dia spesialis paru ya. Dia katakan yang paling efektif menangkal virus corona adalah memperkuat sistem imun. Itu yang beliau yang katakan. Itu yang paling efektif. Makanya fokusnya kita geser, jangan cuma fokus di masker sama hand sanitizer, tapi fokus sama sistem imun kita gimana. Kalau itu yang paling penting. Hand sanitizer ini kehabisan, udah tenang, imun kita yang jauh lebih penting ya. Ya, tetap kan masih ada sabun sama air. Iya, betul. Kecuali di padang gurun. Padang gurun mati sendiri virusnya. Iya, betul. Itu. Ada WA dok. Selamat siang dokter, dari 0856 sekian. Dengan maraknya info yang beredar di medsos, Facebook, WA dan sebagainya, ini membuat orang semakin bingung bahkan khawatir. Pelajaran apa yang harus atau tepat untuk mengedukasi saya dan masyarakat terhadap info yang sedang terlanjur beredar? Mohon penjelasannya.
Ya, jadi pelajaran utama adalah pastikan bahwa informasi yang Anda dapat dari sumber yang terpercaya, Nah, bukan itu hoax. tadi. Ya, Betul, jadi betul. dari Depkes, dari ID dan sebagainya seperti itu, sumber yang terpercaya. Dan jangan langsung forward gitu loh. Banyak orang forward WA, inbox itu. Kemudian saya banyak SMS. juga yang forward tuh ujung-ujungnya jualan. Daun ini menyembuhkan, walah mana ada, belum ada info daun ini bisa membunuh virus corona, belum ada. Ya jangan terpancing dengan Itu daun informasi ajaib. yang menyesatkan tadi. Jadi Ya, dari ya. sumber yang terpercaya, ya. Ya. Kemudian setelah itu kita confirm lagi kalau perlu dengan ahli kesehatan, dengan Betul, dokter, dengan pokoknya dengan para medis untuk ini benar nggak anjuran ini tadi Ya. ya, supaya kita satu persepsi, satu Ya, visi dalam ya, ya. menangkal virus corona tadi seperti itu. Nah, kalau dari sisi media saya selalu nyarankan ya kalau ada berita-berita jangan langsung di forward, jangan sampai itu hoax Iya, dan nanti betul. kita kena pasal Undang-Undang ITE Iya. dikonfirm dengan Walaupun dia nggak maksud sebenarnya ya, dia tidak nggak maksud begitu. ya. Tapi kan bisa meresahkan Ya, orang lain. ini Jadi betul, harus betul. di confirm dengan media-media mainstream ya. TV-TV Iya. nasional terpercaya dan bagusnya minimal 2 atau 3 kalau siarannya Iya, sama. Oh ini betul. sudah benar. Betul. Gitu, Jadi ini penting sekali ya. Dan juga sebelum Anda ya istilahnya kalau kita membaca suatu berita tuh kita harus bertanya kenapa ya? Ya. Kenapa ya cuci tangan? Kenapa ya pakai masker? Kenapa ya pakai hand sanitizer? Kenapa kok harus berjarak dan sebagainya? Kenapanya itu kita harus tahu. Kalau kenapanya kita sudah tahu, kita bisa menerangkan ke orang lain. Ya. Dan kalau ketika anjuran tadi masuk akal, itu akan kita lebih percaya, artinya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Tapi kalau pakai ini pakai itu yang nggak jelas, cuma asal anjuran tetangga yang Ya. tidak punya latar belakang pendidikan medis, ini jangan ditelan mentah-mentah seperti itu loh. Betul. Nah, seperti itu. Nelannya mesti yang matang saudara supaya. Kalau Iya. dari sisi medis tadi ya konfirmasinya dengan Konfirmasi, dokter. Kan betul. banyak juga Banyak. call center Betul, ya, Dok, ya. betul. Bisa digunakan, manfaatkan. Jadi intinya jangan malu bertanya. Ya, Ya. selalu gali informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Betul. Nah, sekarang soal tanda-tanda, Dok. Tanda dari sendiri dan Gejala. gejala. Oke. Gejala dari kita apakah mungkin terpapar? Terus yang pertama itu pertanyaan saya, yang kedua, apakah kita bisa melihat orang ini ada tanda gejala COVID-19? Ya, jadi COVID-19 ini punya keistimewaan bahwa dia bisa menginfeksi saluran nafas atas dan bawah. Biasanya virus atau kuman penyakit apapun itu dia punya lokasi yang preferable, lokasi favorit. Jadi kalau atas ya atas aja, dia nggak main ke bawah gitu. Kalau bawah ya bawah aja. Tapi COVID-19 ini semuanya dihajar. Atas dan bawah dia serang. COVID-19 ini. COVID-19 tadi. Jadi Oh. pada fase awal infeksi COVID-19 dia gejalanya seperti Maaf, itu. Dok. Atas bawah itu yang dimaksud di mana? Secara awam itu Oke, hidung, saluran mulut? nafas atas dan saluran nafas bawah. Ya. Ya, saluran nafas atas itu mulai rongga hidung, nasofaring, itu atas. orofaring, rongga mulut, kemudian sampai batasnya adalah glotis. Glotis itu Tenggorokan ya ini. di tenggorokan yang ada pita suaranya. Oke. Nah, kemudian glotis ke bawah, trakea ke bawah sampai paru-paru itu saluran nafas bagian bawah. Iya toh harus dijelaskan. Nah, Tapi jadi mikir ada atas bawah tuh hidung ini mulut bawah gitu bukan. Bawah lagi lain lagi. Kenapa dibedakan atas dan bawah? Karena pertama tingkat derajat keseriusan penyakitnya beda. Kalau ISPA biasanya nggak berbahaya. Tapi kalau infeksi saluran nafas bawah seperti pneumonia itu biasanya bisa menyebabkan kematian kalau tidak tangani dengan Pneumonia itu apa, Dok? radang paru-paru. Radang paru-paru. Nah, COVID-19 ini uniknya dia selain bisa bikin gejala ISPA, dia juga bisa bikin berkomplikasi menjadi pneumonia. Ya, radang paru-paru yang bisa berujung pada kematian tadi. Jadi orang yang meninggal karena COVID-19 kena komplikasi pneumonianya tadi. Nah, jadi Waktu kita ngobrol sempat dokter bilang sebetulnya COVID-19 ini bisa diatasi. Cuma gejala-gejala bawaan kita ini yang membuat semakin parah gitu ya, Dok. penyakit bawaannya. Penyakit bawaannya. Iya, itu memperparah atau meningkatkan keganasan dari virus tadi. Ya, tadi saya katakan bahwa virus atau penyakit yang paling jinak pun, paling nggak berbahaya pun, kalau sistem imun tubuh kita lemah, ya dia akan jadi ganas. Tanpa COVID-19 pun orang bisa mati juga ya. Betul sekali. Ya, contohnya HIV/AIDS tadi, saya berikan contoh. Ya. Dia bisa meninggal cuma karena flu. Dia bisa meninggal karena infeksi jamur. Dia bisa meninggal karena infeksi yang harusnya tidak berbahaya pada orang yang sistem imunnya normal. Flu biasa karena salah minum es jam 12 malam. Ya, Bisa juga mati ya. Bisa. Ternyata sampai imun kotak. kita lagi karena imunnya masalah. udah nggak ada lagi, udah nggak ada yang membatasi infeksi tadi. Seperti itu. Nah, kemudian kembali ke COVID-19 ya. Kalau gejala awalnya seperti ISPA ya tadi, demam, sakit menelan, batuk, beringus ya, bersin ya, nyeri otot, nyeri sendi, itu gejala-gejala sederhana lah. Bahkan ada yang juga bilang ada konjungtivitis juga, matanya bisa merah, berair dan sebagainya. Seperti itu. Makanya mungkin salah satu alasan kenapa
jangan ngucek-ngucek mata tuh karena virusnya mungkin juga temukan di air mata juga gitu loh. Nah, takutnya kita ngucek mata, kita sentuh orang lain, pindah ke orang terus lain. kalau nggak dikucek gitu. gimana, Pak? Pakai tisu. Jangan pakai tangan, pakai tisu di bawah. Pakai baskom kucek-kucek itu mukanya. Iya, nah kemudian selain itu juga dia juga bisa menimbulkan gejala pneumonia. Nah, kalau pneumonia ini serius, ada 3 gejala utama yang kita harus tahu. Pertama, dia ada demam tinggi, kemudian ada batuk-batuk dan sesak nafas. Oke. Ya, jadi kalau kita ketemu orang sesak nafas, batuk, panas, itu biasanya adalah pneumonia. Ya, dan sangat mungkin itu akibat COVID-19 karena itu lagi wabah sekarang, jadi harus segera kalau saya tanggal 29 selalu sesak nafas nih kenapa? karena nggak bisa bayar tagihan. Ya, saudara masih boleh bertanya ya, kita langsung ke SMS nih, Dok. Iya. Dari dulu suami saya tukang bersin. Apakah ini riskan kena COVID-19? Nah, Dia riskan menularkan. Bukan nantinya tadi. Jadi mungkin ada orang yang namanya rinitis alergi ya. Jadi memang dia alergi, dia gampang bersin ya. Bersin tuh mekanisme perpindahan kuman ke orang lain tadi. Jadi ya si yang bersinnya harus tahu diri, melindungi dengan masker, dan orang di sekitarnya juga harus pakai masker supaya jangan terkena droplet dari bersinnya tadi, seperti itu. Nah, kalau sebelum peristiwa COVID-19 ini kan ya jangan, nggak usah terlalu takut juga. Tapi ini potensi nggak, Dok? Mudah tertular nggak? Orang yang tukang bersin dari dulu kan bisa jadi karena saya dulu pernah begitu kan, tapi ternyata karena lingkungan rumahnya yang berdebu. Setelah dibersihkan dibersihkan sangat bersih baru. Jadi memang kalau kita bicara alergi itu justru malah dia reaksi imun yang berlebihan, hipersensitivitas. Ya, tapi saya juga tidak katakan orang alergi itu sistem imunnya kuat, enggak juga. Ya, artinya kita enggak bisa menilai kualitas sistem imun seorang dari alerginya. Ya, kita lihat dari seberapa sering dia kena penyakit infeksi. Kalau dia mudah kena ispa, mudah kena diare, ya kita mungkin bisa katakan secara kasar lah, mungkin dia sistem imunnya kurang baik seperti itu. Ya, jadi bersin ini reaksi alergi, dia di luar. Alergi bukan infeksi kan, seperti itu. Dia bukan indikator dari sistem imun seperti itu. Oke, Dok, sanitizer yang dokter sarankan itu yang bagaimana? Kan sekarang udah banyak produk, bahkan sekarang sudah bikin sendiri, termasuk saya juga bikin sendiri. Ya, jadi WHO mengatakan bahwa untuk hand sanitizer itu maksimal yang berbasis alkohol dengan persentase minimal 60%. 60%. Ya. Malah 95% bagus ya? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, malah nggak bagus. Ya spiritus kan maksudnya kan. Betul. Malah nggak terlalu tinggi, malah dia pertama dia daya bunuh kumannya nggak efektif, malah dia meningkatkan iritasi pada jaringan. Betul. Ya, seperti itu. Jadi bersifat korosif dan sebagainya. 60-70%. Idealnya 70%. Dipakai di kedokteran adalah 70%. Seperti itu. Ya. Nah, adapun alkohol ini dia ada kelebihan sekaligus kekurangan. Ya. Apa itu, Dok? Kelebihannya alkohol cepat menguap. Ya, betul. Nah, kalau dia cepat menguap, habis semprot ya, dia kering, kita bisa langsung pegang makanan. Ya kan? Tapi juga justru itu kekurangannya. Karena dia begitu dia menguap, dia hanya menyisakan air. Daya antiseptiknya langsung hilang. Malah kuman suka di situ. Kumannya bisa nempel lagi, bisa berkembang biak lagi. Nah, itu ya. Justru. Tapi memang ya makanya kita harus sebijak-bijaknya ya menggunakan hand sanitizer, cuci tangan tadi ya. Intinya kita harus ingat, saya tadi nyentuh apa ya? Pegang gagang pintu kah, atau bersentuhan dengan orang yang tidak dikenal, yang kita nggak tahu dia sehat atau enggak. Ya kita harus tahu tadi, harus ingat kronologisnya supaya kita tahu, dan juga nggak terlalu panik sampai akhirnya terlalu sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer juga nggak bagus. Malah iritasi ya. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali. Tetapi cap tikus gimana? Sekarang lagi laku ini. Ya, jadi cap tikus itu setahu saya konsentrasinya nggak sampai 70%. Dianya maksimal 40%. 45, ya sama kayak model-model kayak vodka itu maksimalnya 40% saja. Jadi daya bunuh kumannya kurang efektif. Sebetulnya kurang. Iya, kan tadi katakan minimal 60. Jadi idealnya 70%. Cap tikus mesti cek dulu. Minta yang 60%. Iya, seperti itu. itu. Ngeceknya gimana ya, pakai apa ya? Ya, kalau makanya jangan mendewakan alkoholnya. Yang penting tuh sabun sama airnya, bukan alkoholnya. Kalau nggak ada alkohol, pakai apa ya? Pakai sabun. Masa nggak ada sabun di rumah? Iya. Gitu kan. Itu sudah masa kesusahan banget ya. Itu. Jadi sabun. Makanya kita nih sabun yang bagaimana, Dok? Sabun biasa, sabun mandi sabun boleh. Tangan. Iya, sabun cuci tangan boleh. Pokoknya sabun cuci? Boleh. Kalau mau tangannya ya artinya juga kita harus pikir juga tingkat iritasinya ke tangan seperti apa. Pakai ya memang sih. Kalau dulu saya kepustakaan dulu ya, kalau misalnya orang digigit hewan misalnya, itu cucinya pakai deterjen.
Ya, Iya. dan nyucinya bukan 20 detik, 1 jam. Usek-usek Di buku gitu. di buku dulu ya, buku dulu. Itu nangis-nangis itu. Oh, nyuci 1 jam tuh gimana rasanya? Sekarang dipersingkat 20 detik aja udah cukup. Udah cukup, Nah, ya. jadi intinya tadi. Jadi intinya sabunnya ya merata aja. Kemudian iya. kita bilas sampai bersih tidak ada sisa. Seperti itu. Bahan aktif apa di sabun itu? Deterjen. Deterjennya itu Deterjennya ya. tadi yang membunuh kuman tadi. Seperti itu. Cuma kan ini apa namanya daya ininya beda ya, sabun tangan tentu lebih rendah daripada Ya, deterjen deterjennya lebih sendiri. keras kalau sabun cuci baju kan. ya. Ya. Karena itu untuk baju bukan untuk tangan. Betul sekali. Oke dok, nggak terasa ini waktu kita sudah hampir 1 jam. Apa pesan dokter di masa banyak orang merasa ini masa sulit, masa darurat. Ya, kalau menurut saya kalau saya melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, dari wabah COVID-19 ini mengajarkan kita pada kerendahan hati. Ya, karena makhluk sekecil virus bisa membuat panik manusia seluruh dunia. Betul, Ya hebat. kan? Nggak kelihatan makhluknya tapi bisa bikin panik manusia seluruh dunia. Ya kan? Dan ketika wabah COVID-19 merajalela ini, orang dari negara manapun, negara adidaya, negara miskin, negara tertinggal, semuanya punya risiko kena COVID-19. Jadi mau punya militer yang paling canggih sekalipun tidak bisa menghambat virus wabah Bayangkan, COVID-19 tadi. militer nggak bisa ngalahkan. Nggak bisa mengalahkan. Ya itu kekuatan Tuhan. Ya. Nah, kayaknya ini COVID-19 ini mengajar kerendahan hati dan juga mengajarkan kita untuk apa? Bersatu, bahu membahu. Bukan Ya malah kan? perang ayat di medsos. Iya, artinya mari kita di masa sulit ini kita masih saling menolong, saling mengingatkan ya sesama kita, ya keluarga kita, sahabat, tetangga untuk selalu waspada dengan kesehatan ya, ya supaya sampai wabah kita ini sampai selama-lamanya lah, terutama sampai wabah ini berlalu seperti itu. Baik. Saudara, saya Heri Christian dan Dr. Doni Atmajaya untuk Amigo 100,8 FM. Jaga diri Anda, tapi jangan terlalu terintimidasi. Waspada boleh, tetapi jangan terlalu terintimidasi karena ini semua bisa ditangani asal mengikuti anjuran dan prosedur yang benar. Tuhan memberkati.